Pengertian infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial jika penularannya didapat ketika berada di rumah sakit. Termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul saat pasien pulang ke rumah, dan infeksi yang terjadi pada pekerja di rumah sakit. Seseorang dikatakan alami penyakit ini saat berkembang paling tidak 48 jam setelah masuk rumah sakit. Selanjutnya, jenis infeksi nosokomial. Jenis infeksi nosokomial ada beberapa jenis infeksi dari gangguan ini yang umumnya terjadi, yaitu yang pertama infeksi bakteri. Nosokomial bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Sebagian besar gangguan yang disebabkan bakteri tidak berbahaya, tetapi beberapa dapat menimbulkan masalah yang serius. Selain itu, bakteri adalah penyebab paling umum dari infeksi nosokomial. Umumnya disebabkan oleh bakteri E. coli dan Staph. Yang kedua, infeksi jamur. Jamur juga dapat menyebabkan penyakit. Beberapa jamur dapat menyebabkan infeksi menular yang membahayakan. Jenis jamur yang paling sering menyerang adalah Candida dan Aspergillus. Yang ketiga, infeksi virus. Virus adalah kuman kecil yang dapat menyebar ke seluruh tubuh dengan meniru kode genetik alami. Saat masuk ke tubuh, virus dapat menyebabkan penyakit yang parah. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus adalah influenza dan respiratory syncytial virus. Selanjutnya, penyebab infeksi nosokomial. Penyebab infeksi nosokomial, gangguan ini disebabkan oleh bakteri yang ada di rumah sakit. Bakteri tersebut bisa didapat dari orang lain yang ada di rumah sakit. Bakteri menjadi flora normal, bakteri yang secara normal ada di dalam tubuh dan pada keadaan normal tidak menyebabkan gangguan di dalam tubuh sendiri, atau bakteri yang mengontaminasi lingkungan dan alat-alat di rumah sakit. Di simpang itu, jamur virus dan parasit juga dapat menjadi infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial dapat terjadi karena bakteri yang resisten akibat antibiotik yang kurang efektif untuk membunuh bakteri tersebut. Hal ini disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Bahkan penggunaan antibiotik yang tidak tepat akan mengakibatkan bakteri yang ada di dalam tubuh manusia berubah karakter. Hal ini membuat bakteri tersebut menjadi tahan terhadap antibiotik. Rumah sakit adalah tempat dari banyak orang dengan berbagai jenis penyakit dirawat, sehingga bakteri yang resisten terjadi dapat menyebar di lingkungan rumah sakit dan akan lebih sulit untuk ditangani bila menjangkiti seseorang. Selanjutnya, risiko infeksi nosokomial. Beberapa faktor risiko infeksi nosokomial antara lain, seseorang dengan usia lebih dari 70 tahun, bayi dan anak-anak memiliki daya tahan tubuh lemah, seperti pada pengidap HIV atau AIDS, alami malnutrisi, dan penggunaan obat imun supresan atau kemoterapi, waktu perawatan di rumah sakit yang lebih lama. Lingkungan rumah sakit yang padat, banyaknya kegiatan memindahkan pasien dari satu unit ke unit yang lain. Penempatan pasien dengan kondisi yang mudah terserang infeksi nosokomial. Misalnya pada ruang perawatan insentif, ruang perawatan bayi, ruang perawatan luka bakar pada satu tempat, pengidap dengan koma, gagal ginjal akut, cedera berat, luka bakar, dan syok. Prosedur seperti tindakan operasi, pemasangan alat bantu napas, ventilator, endoskopi, atau kateter. Penggunaan antibiotik spektrum luas yang berlebihan atau tidak tepat. Jumlah perangkat dan prosedur invasif yang lebih banyak, misalnya kateter vena sentral, kateter urin, prosedur bedah, dan ventilasi mekanis. Adanya kondisi komorbid, memiliki diabetes, mengidap penyakit paru-paru kronis. Gejala infeksi nosokomial, gejala yang dialami oleh pengidap harus timbul setelah perawatan di rumah sakit, dan gangguan yang terjadi tidak sesuai dengan keluhan awal saat masuk rumah sakit. Beberapa gejala umum saat seseorang alami infeksi nosokomial antara lain batuk dengan dahak kental, demam atau menggigil, jantung berdebar cepat, takikardia,
tubuh terasa lemas, nyeri punggung bawah atas perut bawah, sesak nafas, sensasi terbakar saat buang air kecil, kelelahan atau kelemahan yang ekstrem, kulit kemerahan dan nyeri di sekitar luka operasi atau jarum, banyak berkeringat, nyeri otot, mual dan muntah. Selanjutnya, pengobatan infeksi nosokomial. Pengobatan awal untuk infeksi nosokomial adalah pemberian antibiotik secara empiris, yaitu pemberian antibiotik yang tidak spesifik sebelum ada hasil dari kultur. Setelah ada hasil pemeriksaan kultur, pemberian antibiotik akan disesuaikan dengan jenis bakteri secara lebih spesifik. Selain itu, anti jamur maupun antivirus juga dapat diberikan jika dicurigai penyebabnya adalah jamur atau virus. Seluruh alat yang menempel pada tubuh akan mengakibatkan infeksi seperti kateter, selang napas, selang infus, atau lainnya jika memungkinkan segera dicabut. Lalu terapi sportif seperti pemberian cairan oksigen atau obat untuk mengatasi demam dapat diberikan. Prosedur operasi depridemin dapat dilakukan untuk infeksi pada luka operasi dengan cara memotong atau mengangkat jari yang tidak sehat. Selanjutnya, pencegahan infeksi nosokomial. Beberapa upaya pencegahan infeksi nosokomial antara lain mencuci tangan dengan cara dan tepat waktu yang tepat, yaitu sebelum memegang pengidap, sebelum melakukan prosedur pada pengidap, setelah terpapar dengan cairan tubuh misalnya darah, urin, atau feses, setelah menyentuh pengidap, setelah menyentuh barang-barang di sekitar pengidap, mendapatkan pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah atau pengidap yang berpotensi untuk menularkan penyakit di ruang isolasi, menggunakan alat atau selang yang menempel pada tubuh seperti alat bantu nafas atau kateter urin, serta melakukan tindakan medis lainnya sesuai dengan indikasi, mengikuti standar operasional prosedur atau SOP, setiap melakukan tindakan dengan menggunakan pelindung standar, sarung tangan, masker, atau perlengkapan lainnya yang dianjurkan, menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit dengan menggunakan cairan pembersih atau disinfektan dengan frekuensi 2 atau 3 kali per hari untuk lantai dan 2 minggu sekali untuk dinding.